Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga baik. Saudara, Kota Makassar terus bergerak menjadi kota yang lebih modern, terintegrasi dan memberikan ruang yang lebih besar bagi warganya untuk tumbuh. Melalui Lontara Plus atau layanan online terintegrasi warga Makassar, berbagai layanan publik mulai dari pengaduan masyarakat, administrasi kependudukan, kesehatan hingga informasi kota dihadirkan dalam satu genggaman. Di saat yang sama, pemerintah Kota Makassar juga menyiapkan ruang bagi generasi muda dan pelaku ekonomi kreatif melalui Makassar Creative Hub. Lantas sejauh mana transformasi digital dan penguatan ekonomi kreatif ini dapat menjawab kebutuhan warga Makassar? Kita akan ulas selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Egit Hapsari di Bincang Kita. Baik saudara, untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio Wali Kota Makassar, Bapak Munafri Arifudin. Apa kabar Bapak Wali? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya Pak. Terima kasih sudah hadir di Bincang Kita. Terima kasih. Kalau kita lihat Lontara Plus ini inovasi yang sangat mengagumkan begitu ya. Menggabungkan 358 aplikasi yang tadinya terfragmentasi di berbagai SKPD menjadi satu super app. Nah, boleh diceritakan nggak Pak Wali, latar belakang ide ini seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Awalnya melihat dari kondisi digitalisasi kota, kita berpikir kok ini terlalu banyak ya. Dan di antara 358 itu kemungkinan ada yang cuma dibuat satu kali, lalu nggak aktif dan sebagainya. Lalu kita berpikir terus ini basic datanya ada di mana? Jangan nanti di pihak ketiga atau dan sebagainya. Lalu kita berpikir, oke lah, kita coba untuk membuat bagaimana kita mengintegrasikan semuanya ini dalam satu platform yang akhirnya kita mendapatkan nama Lontara Plus ini pun kita berdebat, akhirnya jalan keluarnya kita membuat sayembara. Dari sayembara ini lahirlah kata Lontara. Lontara ini artinya aksara Bugis Makassar yang menjadi huruf yang sudah ada dari 1600-an tahun yang lalu. Di tahun 1500-an sampai 1600-an. Nah, kami berpikiran bahwa bagaimana sih cara untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat, untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, untuk menerima respon, aduan, dan sebagainya. Akhirnya dirancanglah Lontara ini, dan sekarang benar-benar kita berharap bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kalau kita nggak deket, gitu ya. Bagaimana kita mau serve kalau kita nggak deket, kayak gitu. Salah satu caranya ya udah kita harus menyiapkan perangkat yang menjadi penengah antara pemerintah dengan masyarakat. Lalu dirancanglah Lontara ini dengan sangat detail, walaupun ini akan butuh waktu yang lama, tetapi kalau kita berpikir waktu lamanya nggak mungkin bisa selesai dalam mulai dulu membangun. Setiap tahun kami merencanakan setiap tahun progresnya sampai nanti di 5 tahun yang akan datang Lontara ini akan menjadi satu super apps yang sangat komplit di dalamnya. Jadi memang jarak antara masyarakat ke pemerintah kota ini hanya sejauh genggaman jari saja sudah dalam satu genggaman. Sehingga kita memulai dari aduan-aduan. Aduan-aduan ini yang muncul untuk memastikan bahwa masyarakat bisa berbicara tanpa harus ke kantor lurahnya, tanpa harus ke kantor wali kotanya, tanpa harus ke kantor camatnya. Mereka bisa berbicara, di rumah saya kok ini saluran pembuangannya kok mampet ya, mana sih petugasnya, kayak gitu. Kok di sini ada jalanan di depan rumah saya berlubang ya, kok nggak ada yang respon dan sebagainya. Nah, inilah yang kami atur, dan alhamdulillah
di semakin kesini kita memulai ini, ya namanya baru memulai, tentu tidak akan sempurna gitu. Tetapi kami berusaha untuk terus memperbaiki dengan waktu layanan yang lebih singkat dan sebagainya. Nah, yang kita ternyata di dalam proses aduan ini banyak sekali ribuan masalah yang datang. Nah, baru kita akhirnya kita melihat ini memberikan sebuah gambaran kondisi masyarakat real yang ada di Kota Makassar. Dan tugas pemerintah adalah bagaimana caranya pemerintah hadir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Ini dibutuhkan benar-benar strategi yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi karena data masuk di situ. ya, harapan masyarakat tentu sangat besar. Kehadiran kita di sini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran pemerintah adalah memaksimalkan apa keinginan masyarakat yang harus terpenuhi, terutama kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus kita penuhi kepada mereka. Maka dari itu, dengan hadirnya Lontara ini benar-benar membantu kami, juga membantu masyarakat untuk membangun komunikasi dengan antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga persoalan-persoalan yang ada di wilayah itu tidak ada yang tersembunyikan, bisa langsung diselesaikan. Walaupun tidak semua persoalan itu detik itu juga bisa selesai. Tapi ini bisa dipantau secara real time juga ya? Dipantau. Contoh, kalau umpamanya tiba-tiba ada jembatan, kan jembatan yang harus kita perbaiki kan butuh. Di pemerintah kan nggak langsung seperti swasta yang bisa bergerak. Oke, hari ini ada anggarannya langsung kayak gitu. Ini kan butuh perencanaan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ini kita respon. Langsung kita masukkan, ini bagian dari bagaimana pemerintah kota melihat kondisi-kondisi yang ada. Ini bagaimana memastikan bahwa layanan yang tadinya dari meja pindah ke ponsel, tapi ini data yang masuk ke aplikasi Lontara Plus ini bisa menjadi arah kebijakan dari pemerintah kota, bukan cuma data yang masuk ya Pak? Jadi data-data hasil laporan. Jadi kan sebenarnya salah satu instrumen. Ya kan ada instrumen lainnya seperti musrembang, ada instrumen lainnya seperti DPR yang turun reses dan sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu instrumen yang menjadi fokus kita untuk melihat ini benar-benar harus kita eksekusi. Kita harus menghitung bagaimana dampak dari dengan adanya Lontara ini, apakah kecepatan eksekusi pemerintah itu bisa lebih cepat daripada aduan secara manual. Dan ternyata sangat cepat. Aduannya masuk, kita yang bisa diselesaikan dengan cepat. Kenapa? Karena masyarakat ini sudah memberikan sinyal bahwa ini hal-hal yang dilaporkan ini adalah hal-hal yang mendesak. Bukan cuma mendesak, kadang-kadang ada hal-hal yang berulang kali yang tidak terrespon. Maka dari itu kita mencoba memastikan supaya laporan yang masuk ke dalam Lontara ini menjadi laporan yang terstruktur. Artinya setelah masuk laporan langsung kita distribusi ke dinas terkait. Setelah itu berapa lama dinas terkaitnya merespon, lalu action di lapangan. Nah, lalu tidak selesai sampai di situ. Cross check kembali ke pelapornya, bagaimana udah selesai, dan mereka akan memberikan feedback. Nah, ini harapan kita. Artinya pemerintah daerah ini juga harus kelihatan, dinas-dinas terkait harus kelihatan bahwa mereka cepat tanggap. Nah, ini yang kita pastikan bahwa di dalam proses pelayanan ini tidak bisa selesai kalau dijalankan oleh satu sektor saja. Ini memang harus dibangun kolaborasi, sinergi yang baik lintas sektor yang ada di pemerintah Kota Makassar, sehingga dirijennya harus sangat kuat untuk mengatur ini, sehingga harmonisasi dalam pekerjaan yang kita lakukan ini, harmonisasi inilah yang harusnya sampai ke tengah-tengah masyarakat. Tidak ada lagi, oh itu bukan tanggung jawab saya, oh ini bukan, nggak boleh lagi ada yang seperti itu. Yang ada adalah kalau di dinas A yang turun, lalu harus ada supporting dari dinas B, ini sudah harus turun beriringan. Mereka sudah harus sendiri bukan hanya menyatukan semua aplikasi, ratusan dari 358 aplikasi menjadi satu super app, tapi bagaimana sinergi dan juga kolaborasi juga. Dan tadi bukan cuma cepat, mudah, tapi juga inklusif. Nah, ini aksesnya sudah diberikan oleh pemerintah Kota Makassar. Bagaimana dari Pemkot Makassar sendiri menciptakan ruang bagi masyarakat dan juga talenta terbaik. Nah, kita akan bahas selengkapnya di segmen selanjutnya. Tetap di Bincang Kita.
Anda masih menyaksikan Bincang Kita Saudara dan kami masih membicarakan mengenai program-program yang dimiliki oleh Wali Kota Makassar dalam periode ini, dan tadi kita sudah berbicara mengenai Lontara Plus Super App. Nah, Lontara Plus ini diberikan sebagai akses. Nah, untuk ruang bagi masyarakat dan juga talenta terbaik, Pak Wali sendiri punya program Makassar Creative Hub atau MCH. Nah, ini latar belakangnya seperti apa dan sebetulnya dari Pak Wali sendiri bagaimana melihat potensi ekonomi dan juga UMKM di Makassar, Pak? Kayak gini, secara nasional kalau kita melihat ekonomi kreatif ini adalah the new engine of growth, ya. Dan saya melihat ini kesempatan buat daerah-daerah yang tidak memiliki natural resources, ini bisa menjadikan resources yang sangat baru. Dan kalau kita lihat perkembangannya, ini luar biasa. Kreatif ini, industri kreatif ini tentu bisa menyumbang tidak sedikit dari hasil yang kita bisa dapatkan, ya. Karena kalau kita lihat, walaupun kondisi seperti apa yang terjadi terhadap ekonomi global, konser tetap ramai. Tetap ramai, ya. Tiket sold out. Bahkan makin sering dari per bulannya. Lalu event-event, film tumbuh. Nah, artinya, dan ketika ekonomi kreatif tumbuh ini, supporting bisnisnya pasti ikut bergerak. Nah, maka dari itu kami berpikir di Kota Makassar ini banyak sekali anak-anak muda, banyak sekali talenta-talenta kota yang sangat luar biasa, yang mungkin karena tidak punya ruang untuk bergerak, akhirnya mereka hengkang ke kota-kota yang punya satu komunitas kreatif yang baik. Maka di Makassar kami berharap bukan cuma Makassar yang menjadi target kami. Yang paling pertama Sulawesi Selatan, yang kedua Pulau Sulawesi, yang ketiga Indonesia Timur sebagai hub. Ini punya potensi yang sangat baik, sehingga kami harus menyediakan ruang interaksi buat mereka. Maka lahirlah yang namanya Makassar Creative Hub. Makassar Creative Hub ini kita lahirkan untuk menjadi ruang interaksi, ruang untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak muda Makassar untuk upscaling, upgrading skills buat mereka. Dan tempat mempertemukan para pelaku-pelaku kreatif dengan industri kreatif. Menjembatani ada gap itu. Iya. Yang kedua, selain itu juga, bukan hanya itu, juga kita memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk memberikan ruang kepada anak-anak yang sudah punya skill yang lebih ini dipertemukan dengan para pencari kerja dan para pemberi kerja. Nah, kalau mau bekerja profesional. Nah, yang ketiga juga kita mendidik anak-anak ini untuk bisa menjadi wirausahawan. Artinya, pada saat mereka mampu membangun bisnis melalui akses yang diberikan oleh pemerintah di Makassar Creative Hub ini, tentu mereka akan merespon tenaga kerja. Nggak mungkin dong mereka kerja kalau bikin warung aja minimal 1-2 tenaga kerjanya. Nah, ini yang kita harap supaya ada efek domino yang ditimbulkan dari kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah. Maka dari itu kami memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang ada di Kota Makassar. Ruang ini silakan dipergunakan dan tanpa ada bayaran Rp1 pun. Ya. Silahkan. Nah, sekarang kami telah mulai awalnya dengan tingkat optimisme yang cukup, kami mencoba menata Creative Hub ini. Ini berjalan belum 2 tahun, tapi respon animo sangat luar biasa. Jadwal-jadwal itu udah mulai. Ya, hampir seluruh kegiatan-kegiatan yang datang masuk. Termasuk ada kegiatan lokal, kegiatan nasional, kegiatan internasional, dan masuk ke Creative Hub. Artinya untuk mendapatkan talenta-talenta di Kota Makassar ini, kita sudah bisa membuat satu klaster. Apa yang kalian inginkan? Apa yang bisa kami support? Apa yang kamu bisa bawa ke Makassar? Dan seperti apa supporting yang diharapkan oleh para investor ini untuk melihat apa yang dimiliki oleh Kota Makassar. Nah, semuanya ada di Creative Hub. Jadi anak-anak muda Makassar tidak perlu jauh-jauh pergi ke Jawa. Nggak usah. Kita bangun ekosistemnya, kita bangun komunitasnya di sana. Nah, akhirnya yang kedua, kami juga sekarang bergeser ke wilayah di mana semakin mendekatkan lagi Creative Hub ini ke masyarakat. Target kami akan ada di, kan kami punya 15 kecamatan. Rencananya di semua kecamatan itu harus dimiliki. Walaupun ini lagi-lagi kita
melaksanakan ini dalam rentan waktu 5 tahun. Nggak mungkin ini bisa selesai dalam setahun. Tapi ini sudah ada 2 ya, tapi ini ya? ada 2 sekarang. Kita launching yang di Losari, yang milik pemerintah kota. Yang kedua kita bekerja sama dengan salah satu pihak untuk memastikan punya Creative Hub. Yang ketiga, ini kami sudah deal dengan salah satu mall. Artinya Creative Hub ini nggak hanya harus punya tempat sendiri. Ini bisa kita melakukan kolaborasi. Di salah satu mall yang ada di Kota Makassar, kami sudah punya kata sepakat yang akan kami tindak lanjuti lagi dengan legal administrasi supaya benar-benar ini menghadirkan Creative Hub yang ketiga. Kami berharap mudah-mudahan di tahun ini Creative Hub yang ketiga ini udah bisa hadir di Kota Makassar. Dan hampir semuanya Creative Hub ini nggak sama tema-temanya, beda-beda lah. Tapi tetap menjadi ruang interaksi pada masyarakat, khususnya anak-anak muda yang mau melakukan kegiatan aktivitas, apakah yang bicara tentang teknologi, digitalisasi, dan sebagainya. Sehingga ruang-ruang inilah yang terus dihadirkan oleh pemerintah, ruang-ruang inilah yang terus didorong oleh pemerintah, sehingga kedekatan masyarakat itu bisa memberikan dampak yang langsung terhadap mereka untuk proses pengembangan dirinya. Dan kalau kita lihat, menarik, ya kita memastikan juga di Kota Makassar ini pengangguran terbuka relatif tinggi angkanya. Tahun lalu masih di 2 digit, kalau nggak salah 11. Nah sekarang kita sudah ada di angka 9%. Artinya kami melihat ini ada relevansi dan kolerasi dengan hadirnya Makassar Creative Hub. Karena sebenarnya kadang-kadang pekerjaan itu bukan cuman susah, tetapi tidak match dengan apa yang kita miliki dan apa yang skill yang dimiliki dengan peluang yang ada. Nah ini juga menjadi lagi-lagi menjadi bridging antara kita untuk memperlihatkan bahwa kebutuhan demand-nya ini sekian banyak, terus dibutuhkan skill sekian banyak. Nah ini yang di-combine. Nah seperti itu sih sebenarnya. Jadi kalau tadi dari Lontarapat sendiri adalah super app yang menghadirkan akses ya begitu mudahnya, begitu cepat dan juga begitu dekatnya masyarakat Kota Makassar dengan pemerintah Kota Makassar sendiri, dan juga Makassar Creative Hub sendiri menjadi ruang bagi talenta muda Makassar untuk menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar. Nah untuk dampaknya sendiri ini menarik untuk dibahas, nanti akan kita bahas usai jeda berikut, tetap di Bincang Kita. Terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Kita Saudara dan masih melanjutkan obrolan saya bersama Wali Kota Makassar mengenai dampak dari 2 program yang sangat canggih ini ya Pak, Lontara Plus dan juga Makassar Creative Hub. Nah untuk dampaknya sendiri yang diharapkan seperti apa dan bagaimana bahwa digitalisasi di pelayanan publik dan juga ruang bagi talenta ini bisa menghasilkan dampak yang sangat nyata gitu bagi masyarakat Makassar. Ya, ini yang kami sampaikan bahwa kehadiran 2 program ini harus punya impactful. Jadi impactful government, ya, memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Artinya di ruang-ruang digital ini memberikan support kepada pemerintah untuk yang paling pertama merespon lebih cepat kondisi yang ada, dan yang kedua menjaga akuntabilitas pemerintah di ruang-ruang digital itu, sehingga kita terus berupaya untuk memaksimalkan bagaimana sistem pengelolaan administrasi di lingkup pemerintah Kota Makassar ini semua dilakukan dengan cara masuk ke dalam dunia digitalisasi. Yang kedua, menyangkut masalah Creative Hub ini, lagi-lagi saya sampaikan ini dampaknya sangat berdampak yang sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa melihat talenta-talenta yang dimiliki warga Kota Makassar ini, kalau tidak mendapat jembatan para pelaku kreatif ini ke industri kreatif, tentu mereka akan stuck di kelas itu. Dan kita berharap dengan hadirnya kami sebagai jembatan, ini benar-benar bisa memberikan peluang kepada para pelaku industri kreatif ini untuk bisa bertemu dengan industri yang pas dengan mereka. Nah, dengan begitu ini akan kedorong naik nih. Artinya semakin banyak orang yang ikut terlibat di dalamnya, semakin besar peluang yang terbuka, akan memberikan dampak ekonomi yang tidak kecil.
mulai dari orang yang nggak punya pekerjaan, lalu mendapat pekerjaan, lalu mendapatkan penghasilan. Ketika mereka mendapatkan penghasilan, dengan serta-merta daya beli akan tumbuh. Kalau daya beli akan tumbuh, pertumbuhan akan ikut. Kalau pertumbuhan akan ikut, ya kita berharap tingkat kesejahteraan pasti akan meningkat. Nah, maka dari itu, ini yang menjadi tugas pemerintah, menjadi fasilitator, penyedia layanan-layanan yang benar-benar harus memberikan dampak langsung kepada masyarakatnya. Terbukti dari 2 tahun aja, angka pengangguran terbuka sudah turun dari 11% ke 9%. Sekarang Depannya di Kota masih Makassar optimis sudah ya? 1 digit. 9. Saya berharap ini kita masih turun lagi. Saya berharap ini kami akan mengejar mungkin di angka 4-5% di 3 tahun yang akan datang. Jadi Creative Hub ini juga akan memperlihatkan bagaimana keseriusan pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya yang ada, yang mereka miliki. Supaya akan terjadi angkatan kerja yang skillful. Tidak hanya angkatan kerja yang bergelar sarjana, tapi punya additional yang dibutuhkan, skills ya, yang dibutuhkan oleh pasar seperti apa. Nah, sehingga di Makassar Kreatif ini yang kami susun untuk memberikan bahwa setelah kamu keluar dari sini ada additional knowledge yang bisa kamu bawa untuk bisa memposisikan diri kamu untuk mendekatkan dengan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh industri kreatif itu. Pak Wali sendiri sebetulnya punya visi besar ya, Sabta Mulia. Nah, bagaimana Pak Wali ini mengkolaborasikan dan juga melihat korelasi antara Lontara Plus, Makassar Creative Hub dengan visi besar jangka panjang Sabta Mulia? Jadi, Sabta Mulia dibangun ini adalah untuk memberikan ruang kepada masyarakat dalam rangka penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Apa yang menjadi needs and wants-nya masyarakat harus terjawab dalam satu visi pemerintah. Harus merangkum apa yang menjadi keinginan masyarakat di dalam satu visi ini. Inilah yang kami hadirkan. 2 di antara 7 ini sudah berjalan. Berikutnya ada hal-hal lain lagi yang kita sudah jalan, yang dalam proses perjalanannya. Contoh, kita menyediakan seragam gratis untuk anak-anak yang baru masuk sekolah. Ini sudah mulai berjalan. Kami merencanakan membangun stadion sepak bola karena atmosfer sepak bola di Kota Makassar ini sangat tinggi, sementara kita nggak punya stadion sepak bola. Yang ketiga, kita memberikan jaminan-jaminan social security kepada masyarakat. Coba Mbak bayangkan, ada satu keluarga, kepala keluarga yang punya 2-3 anak dengan istri yang tingkat pendidikannya mungkin cuma tamatan SD, yang nggak punya skill apa-apa, cuman bergantung kepada satu orang kepala keluarga ini. Lalu tiba-tiba kepala keluarga ini pergi keluar mencari kerja dan terjadi apa-apa dengan kepala keluarga, bahkan mungkin meninggal dunia. Apakah tidak tercipta satu kemiskinan ekstrim yang berada dalam satu keluarga ini? Anak-anak ini akan berhenti sekolah, istri ini tidak akan bisa begini apa-ngapain. Kondisi keuangan akan sangat drop sehingga daya beli akan hilang. Pemerintah harus hadir menjamin yang namanya para pekerja keagamaan dan pekerja rentan yang ada di dalamnya, termasuk saudara-saudara kita pekerja yang difabel. Untuk memastikan jaminan-jaminan itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalau ketika si kepala keluarga ini terjadi apa-apa, tidak bisa melanjutkan pekerjaannya, ada negara yang hadir menjamin anak-anaknya dengan beasiswanya, istrinya dengan modal usahanya. Kita tidak mendapatkan lagi kondisi mereka akan bisa menjadi keluarga yang mandiri dengan hadirnya pemerintah di dalamnya. Jadi sehingga besar Sabta Mulia ini sangat menyeluruh ya. Secara holistik kita akan membangun bahwa pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah, pendekatan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. That's why I talk you tadi bahwa pemerintah Kota Makassar memberikan pola pelayanan atau pola pemerintahan impactful government. Impactful government ke depannya melalui visi Sabta Mulia dan juga tadi melalui platform digital, digitalisasi layanan publik dan juga ruang terbuka bagi ruang ekonomi. Baik, terima kasih untuk bincang-bincangnya Bapak Wali Kota Makassar. Semoga sukses terus dan semoga semua program-program dan juga visi besar Sabta Mulia tadi bisa dirasakan langsung ya oleh masyarakat Kota Makassar. Baik. Terima kasih.
Baik, terima kasih sekali lagi Pak Wali Kota. Nah, saudara, dari Lontara Plus yang mendekatkan layanan publik, Makassar Creative Hub yang membuka ruang bagi talenta dan juga ekonomi kreatif hingga pembangunan stadion yang diharapkan menjadi bagian dari pertumbuhan kota Makassar. Semua berujung pada satu tujuan, menghadirkan Makassar yang lebih modern, inklusif, dan memberikan manfaat yang nyata bagi warganya. Akhir kata, saya Gita Hapsari pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang Kita berikutnya. Selamat beraktivitas kembali. Diminum dulu. Terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh Saat Informasi